Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Pertama sekali yang kami hormati, kami muliakan Bapak PJ Bupati Aceh Singkil beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wakapolres Aceh Singkil yang mewakili Dandim 0109, yang mewakili Bapak Kejari, Bapak Kakan Kemenak yang mulia guru kami, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, Bapak Sekda, para kepala dinas yang berhadir, kepala badan, guru-guru kami, para pimpinan pondok pesantren yang berhadir, jajaran Syuriah PCNU Aceh Singkil, jajaran Tanfidiyah PCNU Aceh Singkil, ibu-ibu dari Muslimat NU Aceh Singkil, Fatayat, GP Ansor, Banser, berhadir juga di sini Pagar Nusa dan seluruh lajnah Banom, pengurus MWC Kecamatan se-Aceh Singkil yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para hadirin yang mulia, kami berdiri di hadapan para hadirin hari ini sesungguhnya adalah mewakili dan menyampaikan pesan dari Rais Syuriah PCNU Aceh Singkil, karena seyogianya yang memberikan tausiah itu adalah Syuriah, karena Syuriah itu adalah pimpinan dan ulamanya di NU, sedangkan Tanfiziyah itu adalah pelaksana. Jadi kalau saya mengistilahkan, Syuriah itu adalah kiainya, Tanfiziyah itu santrinya. Bila Syuriahnya sudah menyampaikan, maka Tanfiziyah atau santrinya wajib melaksanakan. Dan keberkahan Tanfiziyah itu adalah mematuhi Syuriahnya. Jadi saya hari ini hanya sekedar mewakili Rais Syuriah kita yang hari ini sedang berada di Banda Aceh. Hadirin yang mulia, banyak hikmah yang kita ambil dari acara pada hari ini. Ayat Al-Quran yang dibacakan qori kita tadi itu adalah menjelaskan prinsip NU. Ini mohon maaf kami sampaikan khusus hanya kepada kita para pengurus NU supaya memahami bagaimana ber-NU itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah dasar dulu muassis NU mendirikan NU. Dan sedemikian kami jadikan kamu sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi NU itu di tengah-tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ummatan wasata. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya apa makna wasata ini? Dari berbagai hadis, yang pertama wasata ini dimaknakan dengan al-khiyar, umat terbaik. Karena yang terbaik itu adalah orang yang berada di tengah-tengah. Di hadis yang lain, penafsiran ayat ini dijelaskan wasata ini adalah al-adlu, adil, seimbang. Maka prinsip ini para hadirin sekalian dibuktikanlah ketika jiwa-jiwa NU dari dahulunya, baik dalam dakwahnya, baik dalam pergaulannya,
baik dalam pengambilan keputusannya, NU itu selalu berada di tengah-tengah. Di zaman Orde Lama misalnya, ketika ada benturan antara komunis dengan pihak agamis, maka NU hadir di tengah-tengah untuk bisa menggandeng kedua-duanya agar pemerintahan itu jalan ummata wasata. Dalam dakwah, NU tidak dikenal dengan istilah tabdi', mengatakan orang bid'ah, tidak ada di NU. Bila ada orang yang menyatakan seperti itu dan mengaku dia NU, dipertanyakan ke NU-annya. Itu jiwanya Hasyim Asy'ari. Tidak ada tradisi kita di NU untuk tatlil, menyatakan orang sesat, tidak ada. Tapi NU itu selalu bersama-sama dengan pemerintah, para hadirin sekalian. Sehingga banyak fitnah-fitnah yang datang kepada NU. NU itu sudah biasa difitnah. Maka NU itu tidak boleh baper. Kita hari ini di PCNU Aceh Singkil tidak boleh baper. Tidak boleh baper. Karena baper itu biasanya akan menghasilkan koper. Baper itu terbawa perasaan. Akibat terbawa perasaan jadi korban perasaan, koper. Jadi NU tidak boleh seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan teladan kepada kita. Suatu hari, para hadirin sekalian, ini cerita dari Allahyarham Gus Dur. Hasyim Asy'ari menghadiri pemakaman di Tebu Ireng. Lalu pada saat itu tiba saatnya talqin mayit setelah dikuburkan. NU itu tradisinya talqin. Maka NU itu mengurus orang lahir sampai orang mati. Pada saat mentalkinkan setelah penguburan, disodorkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau menjawab, Pak Imam di kampung ini mana? Majulah Pak Imam di kampung itu. Ya mohon maaf pada saat itu mungkin keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu belajar. Majulah Pak Imam ini. Ya mohon maaf kata Gus Dur pada saat itu bacaannya pun belepotan lah, tidak jelas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Harusnya kan za'iqatul maut karena kekhobar dari kullu, za'iqatul maut. Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diam saja. Baca doa juga begitu. Biasanya sering kita dengar tuh kadang-kadang orang baca doa di tengah-tengahnya agak menggumam. Sa'ilin begitu kan. Lalu habis selesai urusan, ditanya oleh murid Hasyim Asy'ari, Yai, kenapa bukan Yai yang mentalkinkan jenazah itu tadi? Bacaan Pak Imam tadi itu belepotan, tidak jelas harkatnya, tidak jelas makhrajnya. Apa kata Hasyim Asy'ari? Loh, yang punya SK di sini dia, kata Hasyim Asy'ari. Yang di SK-kan Pak Kecik jadi imam itu dia, bukan saya, kata Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita, SK itu milik pemerintah. Hadiri orang yang hormati orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu Hasyim Asy'ari. Hadirin sekalian, mungkin sekitar 3 menit lagi. Pada saat dalam dakwah terjadi khilafiyah antara ulama NU, maka ini saya katakan jangan baper. Ada perbedaan pendapat di kalangan kita NU itu biasa. Cara dakwahnya biasa juga. Seorang orang kampung datang bertanya kepada Kiai Haji Bisri Sansuri, seorang pendiri NU juga. Kiai, kami mau berkurban. Kami hanya mampu membeli seekor sapi. Sedangkan dipekihkan diajarkan satu sapi itu hanya untuk 7 orang yang boleh, tidak boleh lebih. Dan dikatakan korban itu nanti akan jadi kendaraan kita di hari akhirat, kiamat. Sedangkan saya Pak Kiai, di rumah tangga saya itu 8 orang. Saya, istri saya, dan ada anak saya 6. Yang 1 masih kecil. Boleh enggak kira-kira Pak Kiai kalau kami berkurban 8 orang, tapi sapinya 1 orang, 1 ekor. Bisri Sansuri ketat fikihnya, hadirin yang mulia. Enggak bisa, enggak sah.
Satu onta, satu kerbau, satu sapi hanya untuk 7. Kalau Anda mau berkorban, kata Kiai Bisri Sansuri, tambah seekor kambing lagi untuk 8 orang. Hadirin, rakyat ini tadi, masyarakat ini tadi akhirnya kecewa. Karena duitnya cukup untuk 1 sapi. Berangkat berjumpa dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, muassis NU juga. Yai, bisa enggak kalau kami ini berkorban seekor sapi tapi 8 orang, dan saya pikir kalau jadi kendaraan nanti sapi ini di hari kiamat, kami muatlah 8 orang karena yang satu masih kecil. Kata Kiai Wahab, boleh, enggak apa-apa. Lo kata Kiai Bisri enggak boleh. Itu kan kata beliau, kata Kiai Wahab. Kalau saya boleh, tapi karena anak sampian ini masih kecil, kan enggak bisa naik ke sapi nanti. Cari 1 ekor kambing lagi untuk anak tangganya naik ke atas sapi itu. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Masyarakat tadi nerima dengan alasan Kiai Wahab ini. Akhirnya masyarakat tadi tetap berkurbannya seekor sapi dan seekor kambing, tapi cara penyampaian berbeda. Nah, ini NU. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat wasata ini kita pertahankan. Umat pertengahan, adil dalam menilai, tidak cepat menyalahkan, tidak mudah termakan fitnah, tidak mudah termakan hoak. Lihat, adil dalam menilai. Orang punya salah, tentu orang juga punya kebaikan. Orang punya jasa, tentu juga orang punya kekurangan. Mari kita letakkan diri kita di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara, kata Rasul, yang pertengahannya. Harusnya acara kita ini digagas tanggal 31, lalu sudah final tanggal 3 sebenarnya Pak Ustadz ya. Melapor kepada Pak Bupati. Pak Bupati tanggal 3 besok tidak sempat hadir di acara ini. Karena NU juga ingin bersama-sama dengan pemerintah. Kata Pak Bupati, kalau begitu dimajukan saja ke tanggal 2. Rupanya titik temunya di tanggal 2 baru bisa kita ketemu. Andai di tanggal 3 mungkin Pak Bupati tidak hadir hari ini. Andai tanggal 1 mungkin kita buat acara NU tak sanggup. Sanggupnya di tanggal 2, ketemunya di tanggal 2. Ini rahmat wasata, pertengahan itu. Mari kita pertahankan umat wasata ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita teladani para muassis NU, pendiri-pendiri NU. Dan kalau kami perhatikan, ada satu lagi yang kurang kita ini. Laku fisik kita secara Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sesuai. Karena swajah itu juga wasata, pertengahan dia. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Kalau Jabariyah, orang yang menafikan ikhtiar. Kalau Qadariyah, justru orang menafikan takdir. Semuanya itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Qadariyah, Mu'tazilah. Kalau Jabariyah menafikan ikhtiar, semuanya kehendak Allah ini. Kita berbuat maksiat juga kehendak Allah. Tidak ada usahanya menghindari maksiat, tapi tidak. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita isi menurut saya adalah laku spiritual kita. NU itu tidak saja berfikih, tapi NU itu juga bertariqah, memperdalam laku batiniyah, akhlakul karimah, bagaimana taqarrub ilallah dengan batin, bagaimana tawajjuh ilallah dengan hatinya, dan bagaimana kita mengharap ilahi anta maksudinya benar-benar ada. Mudah-mudahan dengan 2 kekuatan ini, lahir dan batin, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. NU akan semakin maju, NU akan semakin jaya, dan pemerintah kita akan semangat bekerja sama dengan NU. Demikian, atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.